sudah berapa lama kita nyanyi, kita puji, tapi kita tidak pernah merasakan masa-masa seperti itu. Tandanya apa? Hati kita sudah membeku, hati kita mengeras, kasih mula-mula kita sudah hilang. Kita tidak lagi menangis pada saat itu. Tandanya hati itu perlu diperbaharui dari waktu ke waktu. Arti kedua itu adalah peremajaan. Bilang bersama-sama saya, peremajaan. Hati itu ternyata bisa diremajakan. Apa yang maksud diremajakan? Yang tua diremajakan artinya dibuat mudah kembali. Dibuat mudah kembali. Maukah kita dibuat mudah kembali? Mulai dari hati. Contoh. Kita lihat kalau anak-anak lagi bermain, mereka bisa bertengkar, mereka bisa berkelahi, berantem, ya kan? Tumbuk satu dengan lain. Tetapi beberapa saat kemudian mereka sudah berbaikan kembali, mereka sudah lupa apa yang terjadi. Itu anak-anak. Tetapi bagaimana dengan kita orang dewasa? Satu ucapan yang terucapkan tanpa sengaja kita ingat bertahun-tahun, itu tidak bisa kita lupakan, dan itu tetap tertancap di dalam hati kita. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu kita perlu hati kita diremajakan, kembali seperti anak-anak. Kembali seperti anak-anak. Kalau kita biarkan itu yang menderita, yang menderita sakit, penyakit, segalanya diri kita sendiri. Sehingga hati itu perlu diremajakan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga ada penyempurnaan. Bilang bersama-sama, penyempurnaan. Ada nggak di kita di sini yang sudah sempurna apa adanya? Kalau yang sudah sempurna tidak perlu disempurnakan lagi. Kalau sudah sempurna apalagi malah menjadi rusak kan? Ada yang sudah sempurna boleh angkat tangan? Tidak satu orang pun kita yang sempurna. Kita terus harus disempurnakan. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu hakikat kita menjadi orang percaya. Jadi dari arti perkataan itu saya kira itu sangat relevan sekali kita sandingkan dengan hati. Sengaja buat begitu, buat agak aneh supaya itu tertancap di dalam hati setiap orang yang telah mendengarkan. Dan mulai hari ini kita lakukan renovasi. Sama seperti bangunan, kalau renovasi tidak cukup satu kali, dengan berjalannya waktu dia bisa kembali rusak. Demikian juga hati kita harus terus menerus. Jadi satu cara yang terbaik itu apa? Ya sama seperti itu, mencicil rumah kita di surga dengan rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Mengapa hati kita perlu direnovasi? Ya itu karena kita mudah sekali kecewa. Ada yang tidak pernah kecewa di sini? Boleh angkat tangan. Saya sering kecewa. Mengapa kita kecewa? Kita tahu. Kita kecewa karena apa yang kita harapkan itu tidak kita peroleh. Kita harapkan sesuatu yang baik, seperti tadi ibu itu yang bersaksi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang gara-gara itu dia menjadi kecewa. Kita berbaik kepada seseorang, kita harapkan dia balas kita dengan kebaikan. Ternyata yang kita terima bukan kebaikan, justru ditusuk dari belakang. Ada kan? Pernah mengalami itu? Atau kita ini ada yang di sini yang sebagai penusuknya? Iya. Karena itu kita pikir, kalau itu gak perlu berbuat baik lagi. Kalau kita tidak berbuat baik lagi, itu sudah menantang. Firman Tuhan bilang, jangan jemu-jemu berbuat jahat. Baik. Oh, saya hanya cek apakah kita sudah tidur belum. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tidak membalas kita dengan kebaikan, kita tetap harus berbuat baik. Karena kalau
itu tidak layak menerima kebaikan yang kita yang sudah kita kembali kepada kita itu. Alkitab yang berbicara. Jadi seperti itu. Jadi orang bukan hanya kecewa dengan sesama manusia, bahkan kecewa dengan Tuhan. Ada seorang ibu yang karena suaminya selalu pulang marah, sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai doa, memang doanya sudah dikabulkan. Suaminya tidak lagi pulang malam, tapi pulang pagi. Selalu terjadi begitu. Orang sakit didoakan supaya sembuh, bukannya sembuh justru cepat sudah dipanggil. Kan selalu yang kita hadapi begitu. Orang begitu sudah kecewa sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa saya hari ini, saya tidak akan ke gereja lagi, saya tidak akan melayani lagi. Seringkali kita mengancam Tuhan dengan itu loh. Ya, ada di sini. Saya percaya gak ada. Maksudnya gak ada yang mengaku. Jadi kecewa itu merusak hati kita. Terluka karena satu ucapan itu sudah lancap bertahun-tahun tidak akan lupa sampai Tuhan datang kedua kali masih tetap ada di situ. Ya, ada lagi karena fitnahan. Pernah kita kena fitnah? Atau kita suka menjadi pembina? Iya, selama kita hidup di dunia ini kita tidak bisa menghindari fitnah. Asal kita jangan menjadi pemfitnah. Sebaik apapun yang kamu kerjakan, pasti ada orang yang tidak suka, pasti orang yang mau menjatuhkan kita. Ya kan? Tuhan Yesus saja mengalami seperti itu, apalagi kita. Sehingga fitnahan itu, jangan itu menjadikan hati kita menjadi rusak. Lupakan itu, serahkan kepada Tuhan. Amen. Kemudian juga iri hati. Kalau berbicara iri hati, banyak orang kurang sependapat. Iri hati itu kan masalah kecil, kan bukan dosa besar. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, dengar dengan baik-baik. Dalam sejarah peradaban manusia, pembunuhan pertama terjadi Kain terhadap adiknya Habel, itu anaknya Adam. Karena apa? Karena iri hati. Iri hati itu bisa menimbulkan satu kejahatan yang berusaha membunuh bahkan adik kandungnya sendiri. Makanya kita jangan membiarkan iri hati ini akan setelah difermentasi dia akan menimbulkan suatu kerusakan yang sangat besar, yang akibatnya kita sendiri yang akan menanggungnya nanti. Kemudian kita tahu ada kelompok manusia SMS. Tahu SMS? Pasti tahu lah, senang melihat orang susah. Coba yang seperti itu boleh angkat tangan. Jangan di sinilah. Kita ingin melihat orang susah, tapi orang itu tidak susah-susah, akibatnya kita yang susah. Betul? Jadi ganti menjadi susah melihat orang senang. Apakah kita akan membiarkan itu ada di dalam hati kita sehingga kita menjadi terbelenggu oleh karena kesusahan itu? Ini yang kita sebutkan itu semuanya merusak hati kita yang tadinya tulus, tadinya murni suci, dirusak oleh masalah-masalah sepele, kecil-kecil saja, hanya ucapan, hanya apa, tetapi hati kita sudah menjadi rusak. Mari kita coba lihat apa kata Alkitab dengan hati. Itu terdapat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Saya rindu kita boleh membaca ayat ini secara bersama-sama. Untuk itu dengan hormat saya mengundang kita boleh bangkit berdiri. Kita membacakan dengan suara yang lantang. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu kali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu kali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar
kehidupan. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Maksud saya sudah ajak berulang-ulang bukan membuli Bapak Ibu, supaya makin sering kita baca itu kita tertanam di dalam otak kita, di dalam hati kita. Ingat selalu, ini kata firman Tuhan, kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan membiarkan hati kita menjadi terluka karena masalah-masalah yang tidak bisa kita kendalikan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Dengan kata lain, kalau yang tidak jaga hati, yang selalu dipancarkan adalah kematian. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari, orang-orang tidak jaga hati, selalu ucapannya apa, perbuatannya itu bukan kehidupan tapi kematian yang timbul. Oleh karena itu kita perlu jaga hati. Sekarang timbul pertanyaan, kalau diminta suruh jaga anak, wah tahulah kalau ibu-ibu ini pasti ahli-ahlinya kan. Buktinya anak-anaknya semua sudah jadi orang-orang berhasil kan. Menjaga rumah, ya ngertilah, jaga malam ngerti. Tetapi jaga hati bagaimana? Bagaimana jaga hati? Apa hatinya dikeluarkan, dimasukkan ke dalam berangkas, dikunci? Bagaimana? Atau kita sewa sepasukan sapam jaga hati kita? Bagaimana jaga hati? Ada yang bisa bantu? Ya, untuk menjaga hati saya mengajak kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 2. Di sana Rasul Paulus berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini kata Paulus ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu. Jadi ada kaki masih ada pembaharuan, ada budimu. Budi itu bagian apa dari kita? Itu berbicara hati kita. Harus dipembaharui. Untuk apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita baru bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi jaga hati adalah supaya kita tidak sama dengan orang dunia. Ya, timbul pertanyaan kedua, bagaimana menjadi seorang yang apanya yang jangan sama di dunia ini? Di dunia ini kan, karena kita adalah manusia. Jangan jadi serupa dengan dunia, artinya jangan serupa dengan orang-orang atau manusia di dunia ini. Bagaimana pula manusia di dunia ini di Paulus di dalam 1 Timotius 2 Timotius 3 ayat 1. Ini agak jauh, agak susah. Itu dari ayat 1 hingga ayat 5 itu berbicara tentang karakter sifat-sifat manusia di dunia ini. Di sana disebut ya manusia akhir zaman. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu mulai dari ayat 2. Dan itulah ciri-cirinya. Kita coba cermin apakah ciri-ciri ini masih ada dalam diri kita. Kalau ada yang bertobat dan minta Tuhan yang membantu kita bisa kenapa? Itu manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia hanya cinta kepada dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ciri yang kedua, mereka akan membuang, membesar-besarkan perkara, membesar-besarkan sesuatu apa dari kenyataan dan menyombongkan diri. Itu ciri keempat. Yang kelima, mereka akan menjadi pemfitnah. Yang keenam, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Itu ciri-ciri orang apa? Dilanjutkan lagi ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengganggu diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan nafsu daripada menuruti Allah artinya lebih menuruti Allah daripada nafsu daripada menuruti firman. Kalau firman mengatakan ampunilah orang yang bersalah kepadamu, kita pikir oh enak aja, saya yang sudah dirugikan, saya disakiti, enaknya dirugikan, diampuni. Kita biasanya menolak, kita nggak mau. Itu termasuk orang yang tidak mengindahkan, dan tidak mengindahkan Allah, tidak mengindahkan firman. Jadi kita harus tahu. Dan mungkin sampai di sini kita pikir, itu kan Paulus bicara manusia-manusia di luar, orang yang belum kenal Tuhan. Perhatikan ayat 5. Ayat 5, perhatikan bersungguh-sungguh di situ. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ternyata mereka bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hanya lahiriah saja, hanya kelihatan dari luar saja, dari dalam tidak terjadi perubahan. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi kadang-kadang kita terkecoh, orang itu seperti ahli, tiap minggu tidak pernah absen ke gereja. Kalau ada ibadah yang lain, doa apa dia hadir. Itu tidak menjamin dia sudah menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Sering sekali kadang-kadang kita bisa terkecoh. Kita pikir nanti sampai suatu saat timbul suatu masalah baru kita terbengong-bengong, kok bisa? Sama aja sekarang ada satu masalah yang sedang viral. Seorang polisi pangkat Jenderal Irjen 2 bintang, anak Tuhan yang katanya dulu layani Tuhan dengan apa? Ternyata kita begitu terekspos perbuatannya, ternyata lebih apa daripada iblis. Iya, kita kadang-kadang nggak bisa menilai orang hanya dari apa? Dari buahnya lah kamu tahu pokoknya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, makanya Paulus mengingatkan kepada kita, kita jangan sama seperti itu. Bukan hanya orang, jadi kita jangan jadi orang munafik. Selama kita ada di dalam gedung gereja, kita berperilaku lebih daripada malaikat, tetapi keluar dari itu tidak berbedanya dengan iblis. Banyak loh orang seperti itu kan. Kita doakan mereka, kita jangan doakan keluarga kita, jangan seperti yang itu kita. Tapi sekarang kan istilahnya kita hidup di dunia, orang dunia demikian. Kalau kita tidak mau sama dengan mereka, apakah kita harus menyendiri? Bapak, Ibu, adik-adik terkasih, dalam kekristenan tidak mengajarkan mengasingkan diri, tidak mengajarkan demikian. Buktinya, pada saat Yesus mau angkat ke surga, dia berikan satu amanat agung. Apa itu amanat agungnya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita tidak bergaul di tengah-tengah, bagaimana kita jadikan mereka menjadi muridnya Tuhan Yesus? Seperti diajarkan oleh beberapa kepercayaan lain, kalau kamu mau mencapai kesempurnaan, kamu harus bertapa di gunung yang tinggi, di gua yang dalam, di hutan yang lebat. Kekristenan tidak mengajarkan ini. Jadi kita harus ada di tengah-tengah mereka, tetapi kita tidak tercemar oleh perbuatan mereka, kebiasaan mereka. Itu sebenarnya itu memang sulit. Tetapi itulah tugas, itu amanat aku. Alkitab bagian yang lainnya mengatakan, kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Artinya kita bisa menggarami orang yang hidup di dalam ketawaran. Kita bisa menerangi orang yang hidup di dalam kegelapan. Kalau kita
betapa di hutan apa kan itu tidak bisa, fungsi itu tidak bisa kita jalankan ya. Sehingga apa? Dan yang kemudian yang lain, kita tahu lambang Kristen itu apa? Salib. Salib, dua kayu yang berpotongan. Itu juga berbicara hubungan. Yang vertikal itu bicara hubungan kita yang dicipta sama Sang Pencipta di atas. Hubungan tidak boleh putus. Itu ya saya kira kita banyak orang tahu. Tetapi ada kayu yang melintang, yang horizontal itu berbicara hubungan sesama manusia. Artinya kita nggak bisa lepas sendiri, kita mengasihkan diri, nggak bisa. Sehingga hukum terutama dan yang pertama di dalam Alkitab seluruh Alkitab dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kekristenan itu kita harus tetap di tengah-tengah mereka, tetapi kita tahu kehidupan mereka, karakter mereka, kebiasaan mereka seperti yang tadi kita baca itu. Tetapi jangan sampai kita ikut-ikut hanya di dalam arus seperti itu. Kita harus tetap menjaga diri. Sekalipun kita di tengah-tengah orang seperti itu, tapi kita tidak tercemar, tidak terkontaminasi oleh kejahatan, kejelekan mereka. Sama seperti gambar ini, tahu ini apa? Ini bunga teratai. Bunga teratai dia hidup, dia bertumbuh di kolam yang berlumpur. Lumpur biasanya airnya kotor, hitam. Tetapi sekalipun dia hidup dalam lingkungan seperti itu, pada saat dia tumbuh, kita lihat di gambar itu, dia begitu suci, begitu bersih, begitu jernih. Dia tidak terusak oleh lingkungannya yang dia kotor, yang jorok itu tidak. Kekristenan kita harus niru kehidupan daripada bunga teratai. Sekalipun kita ada di tengah-tengah mereka, tetapi kita beda karena kita bukan dari dunia. Kita harus beda. Jangan kita cuma dalam nyanyi-nyanyian aja kita apa, tapi di dalam kehidupan sehari-hari itu biasa kita sehari-hari kita tidak lakukan seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Contoh yang lain itu seperti ini. Ini adalah ikan-ikan di dalam laut. Semua kita pasti tahu air laut itu asin. Tapi apakah ikan yang hidup di air laut itu dia menjadi asin? Dia tetap tidak asin. Kalau ada ikan asin adalah ikan yang sudah mati yang diasinkan. Kalau ikan yang hidup itu tidak asin, ya kita harus seperti itu. Jadi kalau ikan aja bisa apa, bunga aja bisa, kita manusia adalah yang manusia ciptaan Allah yang derajatnya paling tinggi, yang segambar dan serupa dengan Allah. Apakah kita nggak bisa? Harusnya kita bisa. Jadi bilang sama orang kanan kirimu, jangan serupa dengan orang dunia. Jangan serupa dengan orang. Enggak semua kan, ada nggak berani bilang karena merasa dirinya masih serupa dengan orang dunia. Enggak apa-apa. Jadi itulah karena itu buktikan kasih Allah kepada kita. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita, katanya apa? Dia sangat mengasihi kita. Amen. Dia maunya kita betul-betul hidup sebagai seorang Kristen yang sejati, sebagai anak yang berkenan di hatinya. Sehingga ini disampaikan kepada kita. Oke, kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh sama dengan mereka apa. Tetapi yang menjadi masalah sering sekali tahu sama mampu melakukan itu dua hal yang berbeda. Iya kan? Semua perokok tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan. Kan semua tahu, gak ada yang nggak tahu kan? Semua yang tercandu narkoba, mereka tahu narkoba itu merusak apa, akan mengambil nyawanya dan hartanya segalanya. Tidak ada yang tidak tahu. Yang menjadi masalah tahu sih urusan lain,
Tetapi mampu nggak mereka keluar dari itu? Itu urusan berbeda benar. Bahkan Paulus sendiri bilang, yang aku ingin lakukan adalah yang baik, tetapi apa yang aku lakukan justru yang jahat. Orang sekali dan Paulus saja berkata begitu, apalagi kita. Siapa di antara kita yang merasa lebih rohani, lebih kaliber daripada si Paulus? Kan gak ada. Paulus saja berkata demikian. Jadi supaya kita tidak bisa mengandalkan kedagingan diri kita, itu tidak mungkin. Sehingga perubahan baru bisa terjadi ketika kita bertemu dengan Yesus. Bilang sama orang kanan kirimu, perubahan kamu akan terjadi pada saat kamu ketemu Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita bisa berusaha, tetapi mungkin dengan tempo yang pendek, setelah itu kita gagal. Biasanya gitu. Ada orang yang maksudnya dia pemarah, dia sudah ngambil keputusan tidak lagi mau marah, tapi begitu ketemu masalah, marahnya meledak. Iya kan gitu kan? Ada orang yang terjebak di dalam minuman keras, selalu dilapor tuak. Dia tahu dia akan lepas dari itu, dia ingin dia lepas dari itu. Tetapi begitu lewat di sana, dia mampir lagi ke sana. Orang yang terjebak di dalam pornografi, dalam perjudian dan apa, semuanya gitu gak bisa lepas dari itu. Itu hanya bisa lepas kalau kita bergantung lekat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan sudah mati 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kita? Itu yang tadi Pak awal-awal kita bicara. Rajin berdoa dan baca Alkitab. Pada saat kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Pada saat kita membaca Alkitab, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Terjadi komunikasi dua arah. Kita sampaikan dan Dia sampaikan kepada kita lewat tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Yes, saudara. Berikutnya saya tunjukkan beberapa contoh orang-orang yang diubahkan setelah ketemu Tuhan Yesus. Yang pertama itu adalah Petrus. Petrus itu terdapat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat ke-8. Di sana berbunyi, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ada yang tahu ini pada saat seperti apa Petrus ngomong seperti ini? Satu ketika Petrus bersama-sama dengan teman-temannya nelayan, mereka melaut mencari sepanjang malam. Mereka sudah berusaha, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka pagi harinya mereka pulang sampai ke pinggiran lain. Yesus berdiri di depan bertanyakan, adakah kamu mendapatkan ikan? Petrus bilang tidak. Yesus bilang, tolaklah perahu kamu ke tempat dan tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Kalau misalnya Bapak Ibu kita ini Petrus pada saat itu, kita apa yang kita pikirkan? Saya ini nelayan loh. Sejak kecil saya sudah hidup di dalam laut, saya sudah dapat makan dari sini. Cara menangkap ikan di mana, jam berapa, caranya saya pasti jauh lebih tahu dari kalian. Saya yang ahlinya sudah berusaha semalam-malam, gak bisa. Kamu ini seorang anak tukang kayu, mau ngajarkan kami menangkap ikan, kan gak masuk akal, kan itu loh, gak masuk akal. Ini artinya apa? Sering sekali kadang-kadang firman yang kita baca menurut kita tidak masuk akal. Tetapi kita lihat Petrus sana, dia bilang karena kamu yang suruh. Jadi kita ngerti tidak ngerti, kalau itu firman, jadi itu perkataan Tuhan, lakukan saja. Lakukan saja.
Jangan tunggu kita mengerti sampai kita Tuhan datang kedua kali, kita tetap tidak akan mengerti. Lakukan saja. Pada saat kita lakukan itu, maka pada saat itulah mujizat terjadi. Apa itu mujizat? Mujizat yang menurut logika kita tidak mungkin terjadi, tetapi bisa terjadi. Itu mujizat. Kita kan selalu ingin sekali mujizat, tetapi kita tidak mau coba melangkah untuk menyongsong mujizat. Seperti ya, makanya pada saat itu Petrus datang kepadanya dan sungguh di depannya dan minta Yesus pergi. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak layak, dia merasa dia orang berdosa. Kalau kita membaca Alkitabnya, apakah Yesus ada bilang, Petrus kamu berdosa? Ada? Tidak sama sekali. Yesus tidak bilang, Petrus kamu harus bertobat apa? Saya kan masih terus sangat bertobat. Yesus tidak bilang begitu. Tetapi mengapa Petrus bisa sadar bahwa dia orang berdosa? Karena dia tadinya gelap, sekarang sudah ketemu terang. Yang gelap semuanya terekspos keluar. Sudah terekspos keluar. Jadi dia sadar, walaupun Yesus tidak mengatakan apa-apa. Jadi artinya kalau kita mau rajin berdoa, kita mau rajin membaca Alkitab, kita ada saat teduh yang apa, kita akan bisa mendengarkan, Tuhan akan mengubahkan yang kita tidak mungkin lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Tokoh yang kedua di dalam Alkitab itu ada seorang pemungut cukai menjadi murid Yesus. Itu terdapat dalam Injil Markus pasal 2 ayat 15 yang berbunyi demikian. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Bapak Ibu adik-adik terkasih, teruslah kalau kita hanya membaca ayat ini, kita tidak ngerti perubahan apa yang terjadi. Ada perubahan apa dalam satu ayat itu? Tetapi kalau kita mengerti latar belakangnya, kita mengerti kondisinya, kita akan suatu perubahan dasar telah terjadi di diri Lewi. Lewi itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai. Pada saat itu sekali waktu Tuhan Yesus lewat di situ, dia duduk di artinya petugas kantor pajak. Ada di sini kantor petugas kantor pajak. Dan Yesus minta ikutlah aku, dan dia langsung ikut. Berubah apa? Orang orang pemungut cukai pada masa itu disebut tidak selalu adalah orang berdosa. Orang berdosa. Kenapa dia orang berdosa? Ya, ceritanya begini. Pada masa itu Yahudi dijajah oleh kerajaan Romawi. Sehingga kerajaan Romawi akan mengutip pajak dari penduduk Yahudi, tetapi mereka memilih orang-orang Yahudi sendiri menjadi pengungut pajaknya. Salah satunya ya Levi. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka yang tahu sebelum cara pikir apa. Kalau kita mau menangani orang Batak, ya kita tunjuk orang Batak yang ngerti tradisinya, tahu kebudayaannya. Kalau kita mau orang Chinese, ya kita harus tempatkan orang Chinese supaya dia ngerti. Ya seperti itu. Dan konon pada saat itu untuk cukai belum ada satu tolok ukur yang bisa dipegang. Mau bayar berapa? Sehingga sifatnya adalah borongan. Pokoknya 1 tahun, 1 periode tertentu kamu harus bayar pajak segini. Sehingga seperti perparkiran kita di kota Medan, mereka perlu stop. Cara stopnya bagaimana? Bukan lewat karcis-karcis itu terusan, nggak gimana. Mereka sifatnya borongan. Lingkungan ini 1 bulan kamu harus stop sekian. Cara kamu dapatkan terserah kamu sendiri. Ya seperti itu petugas-petugasnya, mereka melakukan pekerjaan. Sehingga istilahnya mereka mengutip pajak, setelah serahkan sebagian kepada kerajaan Romawi, sisanya milik mereka. Kalau begitu, kalau Bapak Ibu jadi petugas pajak, kira-kira kita kutip pajaknya, kita
mintanya sedikit saja? Pasti minta banyak kan? Dengan segala akal licik kita, dengan ancaman apa segalanya kan, kita mau keruk sebanyak-banyaknya. Karena setelah pukul sedikit, sisanya untuk kita. Sehingga pada saat itu pemungut cukai itu semuanya hidup dalam kelimpahan orang-orang kaya. Orang-orang kaya karena harta mereka banyak. Jadi kalau orang kaya, berarti dia hidupnya dalam kemapanan yang enak, rumah, mobil apa segalanya yang baik, yang besar, yang apa, seperti itu. Orang yang hidup itu dia perlu apa? Pasti tersedia. Tidak ada masalah, mereka bisa mendapatkannya. Jadi orang yang hidup seperti itu diminta ikut Yesus. Ikut Yesus artinya apa? Saya kecilkan suaranya. Ikut Yesus adalah penderita. Jangan ngomong-ngomong ke orang luar. Ikut Yesus itu penderitaan. Buktinya malah Yesus sendiri bilang, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Artinya lebih parah daripada burung, lebih parah daripada serigala. Bahkan mau tidur di mana aja nggak tahu. Mungkin sampai di sini ada yang pikir, oh, ikut Yesus menderita. Kalau gitu nggak usah ikut Yesus lagi lah. Betul? Kalau memang seperti itu, saya tanya aja, kalau kamu tidak mau ikut Yesus, kamu mau ikut siapa? Pilihannya kan itu. Kalau tidak ikut Yesus, kamu ikut iblis. Kamu ada lebih senang ikut iblis. Pasti saya pikir orang yang waras pasti memilih ikut Yesus sekalipun penderitaan, tetapi ada kabar baiknya. Cobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Kuk yang kupasang itu enak. Yang kita perlu pasang kuk yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi sekalipun ada penderitaan, sekalipun kadang-kadang kita jatuh, sama seperti tadi ibu yang bersaksi itu, ada masalah yang apa, tetapi sekalipun kita terjatuh tapi tidak sampai tergeletak. Itu dan itu Tuhan tidak menjanjikan jalan kita tetap mulus, ada jalan berliku, ada datang dan badai menderu, tetapi bersama Yesus kita akan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Betul. Ya, kita jangan hanya dinyanyiannya, kita harus betul-betul hidup di dalam seperti itu. Apapun yang terjadi, tidak ada masalah. Bersama Yesus aku mampu mengatasi, melewati segala masalah seperti itu. Jadi orang yang tadi hidup senang, mau ikut Yesus yang tidak tahu nanti mau tidur aja di mana, nggak tahu. Itu bukankah suatu perubahan yang sangat dasar? Mengapa Lewi mau? Lewi itu yang kemudian ganti namanya menjadi Matius, salah satu muridnya Tuhan Yesus. Kenapa dia mau? Dia sudah ketemu sang terang. Kalau sudah ketemu sang terang, masalah-masalah yang apa? Tidak menjadi. Kenikmatan dunia itu bukan menjadi hal utama bagi dia lagi. Dia bisa tinggalkan segala. Makanya kita lihat, kadang-kadang ada orang pengusaha-pengusaha apa. Ya, tadi saya waktu awal-awal saya sedang ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala, katanya ada seorang ibu Yeni, dia seorang pengusaha kaya, tapi di masa tuanya dia melayani kemana-mana. Jadi bukan lagi mencari kekayaan lebih besar, justru dia menyalurkan kekayaannya untuk membantu orang-orang. Dan saya harap kita semua yang di sini bisa sama seperti Ibu Yeni yang Bapak kenalkan sama saya tadi. Jadi kekayaan itu bukan menjadi utama yang harus kita kejar. Yang harus kita berkenanan Allah terhadap kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh apa, Tuhan bisa mengubahkan segala yang menjadi. Oke, saya kira waktu kita sudah hampir jam 12 juga. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan sebenarnya.
Jadi saya mengajak Bapak Ibu melihat satu ayat lagi sebagai kesimpulan daripada di Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Saya berbunyi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dari ayat ini kan berarti kalau hati kita tidak suci, kita tidak bisa melihat Allah, ya kan? Hanya orang yang hatinya suci yang bisa melihat. Apa artinya melihat Allah? Allah ada di mana? Allah kan pasti tidak ada di neraka. Oh, kita mau melihat Allah, kita harus ke neraka dulu. Kalau kita sekarang mau ketemu Presiden Amerika Joe Biden, maksudnya ketemu muka dengan muka, bukan ketemu lewat Zoom ya. Sekarang teknologi sudah bisa walaupun jauh ya. Maksudnya kalau mau ketemu muka dengan muka, ya kita harus datang ke Amerika, harus datang ke Gedung Putih. Artinya kalau kamu bisa ketemu Allah ada di surga, berarti kamu sudah ada di dalam surga. Siapa yang ada di dalam surga? Yang suci hatinya. Itulah pelajaran kita hari ini, renovasi hati kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita betul-betul menjadi. Saya meminta imam musik boleh mengambil tempat, kita segera akan akhir. Jadi yang kita pelajari hari ini bahwa kita perlu introspeksi, melihat kembali hati kita, melihat kembali apa yang kita lakukan, apa lebih banyak sifat-sifat manusia dunia itu masih melekat dalam kita. Lebih banyak itu dari apa? Ya mungkin ada yang ada, tapi berdoa minta Tuhan yang mengubahkan, dan kita akan berikan. Ya, kita akan, Tuhan mampu mengubahkan. Saya ajak kita akan sama-sama nyanyikan satu lagu yang berbunyi, ubah hatiku menjadi baru. Kita minta kepada Tuhan, karena tidak ada siapapun, orang tua kamu,